dengarkan dengan baik, kita simak dengan tenang penjelasan tausiah dari beliau. Mudah-mudahan mendapat hikmah daripada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memberikan keilmuannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah kita hormati pula, kita taqdimi al-mukarram al-mukhtaram guru kita bersama Al-Ustaz Heran Taufik. Juga kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yaitu para hadirin sekalian yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para struktur daripada DKM Masjid At-Taqwa yang senantiasa bersemangat melaksanakan program-program daripada kemajuan daripada Masjid At-Taqwa, yaitu juga kemajuan Islam. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebangkitan Islam, gitu Pak, dengan banyaknya pengajian dia di subuh dan juga jamaahnya makin penuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Pertolongan yang khusus yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan pertolongan dari Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan oleh Allah atas ibadah kita, kita mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Ini semua atas taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menambah cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, sama-sama kita akan dengarkan tausiah agama, pengajian yang mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa kulli natin sholihah ila haratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berikutnya yaitu mari kita dengarkan sebelumnya sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Burhanuddin. Mari sama-sama kita simak. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Sofyan, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Heran Taufik, mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati
Al Mukarram Ustadz Rizky Tamami. Alhamdulillah beliau sudah ada hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah semuanya selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama limpah curahkan ke baginda alam Nabi kita besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semuanya mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid At-Taqwa, semuanya yang sudah melangkahkan kakinya ke masjid yang mulia ini dalam rangka gerakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah-limpah ganda. Amin amin ya robbal alamin. Saya atas nama DKM beserta pengurus yang lain menghimbau, mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita bersama-sama agar bisa memakmurkan masjid kita ini lebih baik lagi. Sekali lagi saya menghimbau dan mengajak kepada bapak-bapak semuanya agar selalu bisa memakmurkan masjid kita ini lebih baik lagi. Dan saya juga atas nama DKM, barangkali banyak kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi saya atas nama DKM Masjid At-Taqwa, banyak salah, banyak kesalahannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira atas sambutannya Bapak Haji Burhanuddin, yang mana beliau menyampaikan kepada kita semua ajakan, seruan untuk kita dapat mengajak saudara kita, tetangga kita dalam rangka menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita meningkat pada acara berikutnya, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Rizky Tamami, mata'anallah bitulil hayati. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dengan baik dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Bapak Ustadz Rizky Tamami kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mustafa Rasulillahil Mujtaba Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Sadatal muallimina al-qurama wa masyayikhina al-ajilla, segenap para guru, para ustadz, para muallim, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh guru beserta jajaran staf pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' At-Taqwa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para pengurus kita, Allah berikan panjang umur, Allah kasih sehat afiat, mudah-mudahan keikhlasannya di dalam mengemban amanah
memajukan Masjid Jami' At-Taqwa, Allah balas dengan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mak-mak, perawan, berjaka, janda, duda, semuanya aja. Pribadi mohon maaf nggak bisa disebutin atu-atu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia diawali dengan sholat yang sangat mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pulang dari sini kehidupan kita makin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengampuni segala dosa-dosa kita, yang kedua tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala pengharapan kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu nikmat yang istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sebagian ulama mengutip dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seistimewa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang mampu merasakan indahnya yang namanya sholat subuh. Maka mudah-mudahan keindahan sholat subuh ini bukan hanya di hari Ahad saja, namun mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sehingga bisa sholat subuh berjamaah setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berbicara tentang keagamaan Islam kita, alhamdulillah kita sudah masuk di tahun yang baru kalau secara Masehinya, yaitu 2022. Di 2022 banyak momentum yang dipergunakan untuk macam-macam. Ada yang udah milih tanggal nikah 02, 02, 2022. Ada juga 20, 02, 2022. Tinggal pilih dah Pak, mau nikah lagi apa kagak ya. Kalau kagak digigit sama bininya kan begitu ya Pak ya. Maka di tahun 2022 ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang dikategorikan orang yang beruntung. Maka mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Maka bagaimana supaya kita menjadi kategori orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang baru secara Masehi ini yang harus kita perbaiki adalah bagaimana caranya kita mencari pandangan hanya pandangan Allah Subhanahu wa taala semata. Apa maknanya? Maknanya adalah di tahun 2022 ini gimana caranya Allah Subhanahu wa taala ridho setiap aktivitas kehidupan kita. Selain ridho dengan aktivitas kita, selain ridho dengan ibadah-ibadah kita, nanti akan menuju akhirnya titik Allah cinta kepada kita. Nah, lalu bagaimana supaya Allah cinta kepada kita? Ada firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 134. Ini ayatnya istimewa. Nah, ini 3 golongan aja dah pagi hari ini dah. Insyaallah sekarang jam 5:05, insyaallah selesai. Kalau satu golongan 1 jam, insyaallah selesai jam 8. Habis dah perut keroncongan, nasi uduk udah panas, jadi dingin ya Pak ya. Bisa lama-lama dah kalau pagi-pagi mah ya Pak ya. Ini saya yakin ibu-ibu ada yang pengen jogging, CFD, ya mending Bu ya, Bu, kamu mau CFD Bu, ya, jangan CFD, lari ketemu tukang bubur, makan bubur, lari ketemu tukang lontong sayur, makan lontong sayur, kagak jadi sehat kembung lagi ya Pak ya. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Maka ada 3 golongan yang mana apabila kita mampu menjadi golongan ini, maka jaminannya Allah cinta kepada kita. Siapa golongan yang pertama? Golongan pertama kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, golongan yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mampu menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan sulit. Mungkin ketika kita berbicara tentang infak, orang berinfak di dalam keadaan senang, harta lagi banyak, banda lagi banyak, biasa. Betul apa betul? Dapat gusuran 1 miliar, sedekah 10 juta, kira-kira wajar nggak kira-kira Pak? Wajar, ya hitung-hitung kita ngeluarin zakat dah. Yang sulit itu kan duit di saku tinggal ceban. Ini orang sini ngerti ceban apa kagak? Ceban 10.000 ya. Yang sulit itu duit di kantong tinggal ceban. Pergi ke pasar induk Cibitung, ceban-cebannya buat beli apa? Buat beli es teh manis. Tiba-tiba di tengah jalan ada fakir miskin, ada pengemis, mukanya kesian, udah kayak bulan makan sebulan. Tiba-tiba nodong kita di depan, Pak, makan Pak, belum makan Pak sebulan. Wah, ada begitu kira-kira pengemis begitu, ada model lah Pak. Lah kalau sebulan-bulan makan koid, berarti itu orang harusnya ya. Wah, belum makan Pak, belum makan. Lah sedangkan di kantong kita berapa Pak? Tinggal 10.000. Ini yang sulit nih. Kita keluarin, wah gak punya duit lagi, nggak dikeluarin juga, kesian orang belum makan. Nah, ini pernah terjadi kepada Sayyidina Umar Ibnul Aziz. Ya, Sayyidina Umar Ibnul Aziz ini pernah di dalam kondisi seperti ini. Ketika itu beliau diperintah oleh istrinya. Jadi Bu, ada kalau dulu orang-orang dulu, termasuk Sayyidina Umar Ibnul Aziz, itu satu suami, seorang suami yang taatnya sama istri luar biasa. Sampai disuruh ke pasar sama bininya, mau Pak. Nih Sayyidina Umar Ibnul Aziz. Sampai istrinya bilang, wah Sayyidina Umar Ibnul Aziz, ini ada duit segini, saya pengen makan ikan, minta tolong deh beliin ke pasar. Begitu kalau bahasa istrinya Sayyidina Umar Ibnul Aziz. Apa kata istrinya Sayyidina Umar Ibnul Aziz? Ini duit terakhir-akhirnya duit, udah kagak punya duit lagi Pak. Tapi bininya ngidam, pengen beli ikan. Lah bini kan kalau udah ngidam, kalau kagak diturutin kira-kira bahaya apa kagak? Ya lumayan juga sih ya. Kalau bahasa orang pepatah orang dulu apa? Kalau bini lagi ngidam, kita kagak turunin, besok kagak kita turutin, besok anaknya ngiler mulu kalau lahiran, begitu katanya Pak. Nah itu kata orang dulu tuh. Makanya orang kita kan kalau bini lagi ngidam, bawaannya pengen apa Pak? Nurutin baik. Sampai jamblang yang kagak di Cibitung kita cari di Cikarang nemunya. Saking apa? Saking cintanya seorang suami kepada seorang istri. Ibu, Bu, kalau pengen tahu suami cinta apa kagak sama ibu pas lagi ngidam. Nah, iya. Biar kata kagak hamil, namanya ngidam kadang bisa tiap hari aja Pak. Bini tiap hari ngidam mulu bawaannya. Pak, nasi goreng hari Senin. Besok Selasa Pak, martabak telur, telurnya 5. Rebo lagi Pak, romana enak, itu cireng belah sono. Hari Kamis Pak, ya Allah enak, lihat orang shopping di mall, romana enak aja, ngidam itu tiap hari. Tapi kalau model begitu modelnya Pak, bini ngidam lu tiap hari, jangan diturutin, ambles duit jadinya. Nah ceritanya Sayyidina Umar Ibnul Aziz diminta sama istrinya, wahai suamiku, minta tolong dah, kalau bahasa orang Betawi ini, minta tolong pergi ke pasar.
Uangnya ada di lemari lempengan nomor 2. Begitu kalau bahasa orang kita. Ini duit terakhir kata istrinya. Kalau kita kan biasanya Bu, ya Pak ya, ngantongin duit di mana aja ada, alhamdulillah. Ketika itu singkat cerita, Sayyidina Umar Ibnul Aziz pergi ke pasar. Ini kita bicara tentang infak nih ya, dalam keadaan sulit. Ketika sebelum ya kira-kira sebentar lagi sampai pasar, datang tuh seorang fakir miskin, bajunya compang-camping, baunya nggak enak. Akhirnya apa? Menodong daripada Sayyidina Umar Ibnul Aziz, dalam tanda kutip meminta infak, meminta sedekah, bahwasannya ini orang belum makan. Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Aziz mikir, wah ini kan duit buat beli ikan, istri gue lagi ngidam. Akhirnya apa Pak? Ketika ada di depan matanya seorang fakir miskin, akhirnya mau nggak mau, karena Sayyidina Umar Ibnul Aziz percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya duit terakhir-akhirnya duit apa Pak? Diberikan kepada fakir miskin. Laporan kepada istrinya, balik lagi ke rumah. Bahasa orang kitanya, "Ma, ya mohon maaf ini duitnya tadi udah kita bagi ke fakir miskin. Ikan kagak dapet, capek iya." Begitu kalau kata Sayyidina Umar bin Aziz. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam ketika hambanya berbuat satu kebaikan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'annya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Akhirnya apa? Akhirnya tidak lama setelah Sayyidina Umar Ibnul Aziz sampai ke rumah dan mengadukan kepada istrinya bahwasannya sebelum sampai pasar ada orang yang meminta uangnya, padahal itu uang terakhir yang untuk membeli itu ikan. Akhirnya Pak, tiba-tiba datang daripada sahabatnya membawa apa yang dia pengen, apa yang istrinya pengen, yaitu membawa yang namanya ikan. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerti, akan paham dengan apa yang kita inginkan ketika kita sudah mampu berbuat satu kebaikan kepada orang yang lainnya. Makanya yang harus kita yakinkan kepada diri kita bahwasannya tidak ada satu kebaikan kecuali Allah akan membalas kebaikan lainnya. Kapan dan di mana balasan itu kita menunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga susah ya Pak ya, tetangga susah. Yang kita pikirin adalah caranya bagaimana tetangga kita ketolong tuh, tanpa harus mikir kapan aja dibalasnya, biarin urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga susah, sebisa mungkin kita bikin pertolongan kepada tetangga kita. Nah, jadi golongan yang pertama ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya di saat hartanya sedang luas maupun di saat hartanya sedang sempit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Golongan orang yang kedua yang apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mampu menahan setiap amarahnya. Nah, ini makanya ada satu kitab namanya kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kitabul Jami' fi Makarimil Akhlaq. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwasannya ketika kita di dalam kehidupan pasti ada yang menjengkelkan. Betul apa betul? Istri kadang jengkel kepada suaminya, suami kadang jengkel sama istrinya, bapak kadang jengkel sama anaknya, teman kadang jengkel sama temannya. Ada nggak kira-kira begitu Pak? Pasti.
Maka ketika kita dalam keadaan kondisi sedang dibikin jengkel, sedang dibikin amarah, maka Rasul memberikan resepnya supaya kita jangan pernah meluapkan daripada setiap amarah kita. Bahkan Rasul sampai memberikan janjinya, Pak, ketika ada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kondisi seemosi-emosinya, lalu dia mampu menahan emosinya, sampai Rasul bilang la taghdab walakal jannah. Orang yang ketika mampu menahan amarahnya, sampai Rasul tekankan la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, maka baginya surga orang-orang yang mampu menahan amarah. Istri gedek aja romana sama laki, sebaliknya laki ngeliat bininya kagak seneng-seneng pisan. Ada begitu modelnya, Bu? Bu, ada model begitu, Pak? Ada. Tuh kadang-kadang suami gedek banget sama istri, ya mama, giliran kondangan bibir dimerah-merahin, giliran kondangan pipi dibikin bagaimana cakep romana depan mata manusia, depan manusia. Nah, giliran di rumah boro-boro bibir dimerah-merahin, sekalinya merah cabai sama sambel. Agak bikin senang pisan itu bini, begitu kata lakinya. Cara kita mah bang, begitu kan, begitu ya. Kadang kita laki gedek banget sama bininya, bini juga begitu gedek banget sama lakinya. Apa kata bininya? Ya bang, cara kita bang, kerja udah puluhan tahun, cincin beliin kali bang. Ini barang-barang gelang beliin apa bang? Ya ini boro-boro. Punya suami orang hidup pisan. Hati-hati. Akhirnya terjadi apa? Terjadi crash. Laki gedek sama bininya, bini gedek sama lakinya. Hati-hati. Minimal Pak, kalau kita lagi marah sama istri kita, dia pergi dulu kemana kek? Yang penting jangan ke rumah janda muda. Nah bener Pak, ini bener kalau kata orang tua dulu. Kalau di dalam rumah tangga, suami istri lagi marah nih, lagi marahan, hati-hati loh. Sebenarnya Bu, di dalam rumah tangga, mulut yang paling sakral adalah mulut seorang laki-laki. Contoh, suami istri berantem nih, papa, istri minta cerai, mohon maaf, nggak bakal jatuh talak. Tapi kalau udah marah, tok, laki marah, ngomong, mah kita cerai, kira-kira jatuh nggak talaknya Pak? Jatuh. Makanya ketika kita sedang berkonflik di dalam rumah tangga, mulut yang paling sakral adalah mulut seorang suami. Makanya ajaran orang-orang tua dulu, ketika sedang meluap amarah di dalam rumah tangga kita, itu dianjurkan seorang suami lebih baik keluar dulu dari rumah, mencari ketenangan, ngopi kayak di rumah tetangga. Supaya apa? Supaya konflik di rumah tangganya tidak terlalu besar. Coba ya, hati-hati. Sebab mulut seorang suami sangat sakral ketika sedang amarah. Tapi kalau kita lagi marah sama anak kita, yang paling sakral mulutnya siapa? Mulutnya ibu-ibu. Anak bikin gedek, bapak ngomong, Pak Ul, saya bocah bader banget lu, lalu gede, mau jadi apa? Kalau mulut bapak mah biasa aja Pak, tapi kalau mulut emak, saya sakral. Bocah bader, berantem mulut itu bocah. Emaknya bilang, anak setan. Hati-hati loh, bener loh. Lah anak sendiri dibilang anak setan, padahal yang lahirin dia. Hati-hati. Namanya bu emak kalau udah gede sama anaknya kan kalau lagi marahnya, saya apa jadi kata mama. Makanya kadang-kadang emak, kadang mama, kita ngasihnya 7, dia balikinnya 700. Ngomongnya banyak banget. Hati-hati. Kalau anak yang nakal di rumah, mulut yang paling bahaya mulut emak. Makanya dulu ada cerita seorang imam besar Pak di Masjidil Haram. Saya pernah dapat cerita ini dari guru saya.
Ada imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Mungkin namanya udah nggak asing. Yang kalau pernah umroh, pernah haji, kalau dengar suaranya beliau pasti Masya Allah selalu terngiang-ngiang dengan suara beliau yang begitu indah. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sudais ini termasuk anak yang nakal Pak, waktu kecilnya. Tapi beliau punya ibu luar biasa. Beliau punya ibu mulutnya selalu dijaga ketika anaknya nakal. Enggak pernah marah ibunya. Sekalinya marah, yang keluar dari mulut ibunya adalah kalimat-kalimat yang istimewa. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar, yang ketiga kalimat doa. Syekh Abdurrahman Sudais nakal nih Pak. Manya apa? Istighfar, astagfirullah. Nah gitu bahasa kita. Anak-anak kali Syekh Abdurrahman Sudais nakal. Ya Allah subhanallah. Nah begitu nih bahasa orang kitanya nih. Langsung orang tuanya, ibunya mengangkat kedua belah tangan. Wahai Abdurrahman Sudais, biar kata engkau sekarang kecil nakal, mudah-mudahan entar besar kau menjadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah kesampaian. Itu yang namanya sakralnya doa seorang ibu. Makanya apresiasi kepada seorang ibu luar biasa Pak. Nggak usah jauh-jauh dah. Kalau kita ngomongin ibu, ayo Pak saya tanya, lagu paling banyak lagu bapak apa lagu ibu? Pak jawab Pak, jawab. Pak, apresiasi kepada seorang ibu, lagu paling banyak lagu buat bapak apa buat ibu? Ibu. Bapak-bapak jarang saya dengar ada lagunya. Kalau ibu kan banyak lagunya kan. Oh bunda, ada itu lagunya ibu. Ada lagi tuh kalau imamah lagi qasidahan. Ibu kaulah wanita yang mulia. Benar nggak kira-kira? Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, lahirkan. Syekh doyan ya. Menyusui dulu Pak baru ngandungin lagi. Saya anak mau dikasih apa? Teh manis ya. Iya makanya ibu. Lah Haji Humairama bikin lagu judulnya Keramat. Bicaranya keramat tentang bapak atau keramat tentang ibu? Ibu, manusia hormati ibumu. Ada? Manusia hormati bapakmu. Nggak ada. Lagu tentang bapak jarang. Kenapa? Karena perjuangan sesakral itu seorang ibu. Ibu udah masuk usia 9 bulan, masuk ruang persalinan. Itu antara 2 kemungkinan. Kalau nggak ibunya yang selamat, anaknya yang meninggal dunia. Ada juga ibunya selamat, anaknya selamat. Tapi ada juga kan kadang-kadang ada kondisi yang begitu ya Pak ya. Ibu di dalam ruang persalinan berjuang, tapi bapak di luar ruang persalinan nanya sama dokter sambil ngerokok 1 batang, kopinya pakai 1 botol. Gimana dok, ini saya aman apa kagak? Aman. Lanjut ngerokok tuh. Bapak. Nah makanya di dalam rumah tangga kalau untuk urusan kita punya anak, yang paling sakral menurutnya seorang ibu. Makanya ibu-ibu, bu, anak sebadan apapun jangan sampai kita kata dengan kalimat-kalimat yang jelek. Bocah bader tibang mandi hujan-hujan, doain bu. Ya Allah tong romana lu hujan masih main aja, gue doain terjadi menteri pariwisata. Lah emang demen hujan-hujanan. Siapa tahu jadi menteri pariwisata, waktu hujan-hujan ngecek aja lautan itu kayak susi itu. Lah kagak apa-apa bu. Bener kira-kira? Lah daripada bocah lagi main hujan-hujanan kita doain, setong dasar anak kagak danta. Lah bocah dikata kagak danta. Hati-hati. Nah, makanya di dalam rumah tangga kita usahakan jangan sampai satu masalah kecil kita ubah menjadi masalah yang besar. Suami jagalah amarahnya kepada istrinya, istri jaga amarah sama suaminya, ibu jaga amarah kepada anaknya, begitupun bapak menjaga amarah kepada seorang anaknya. Insya Allah kalau kita mampu menjaga amarah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan surganya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu bu.
Ya Bu, Bu, ya Pak, iya. Ibu lagi marah sama lakinya, laki jangan dikata Bu. Begitu juga bapak lagi marah sama istrinya, bini jangan dikata Pak. Biasanya kan kadang yang mula-mula ibu, bininya, lakinya kagak pulang-pulang, lakinya marah mulu, lakinya main WA mulu, sampai dikata sama bininya, ya Allah bang hidup WA-an mulu tiap hari. Akhirnya ntar dicanyiin tuh ibunya, bapaknya tuh sama emaknya tuh. Ya, rumah tangga sekarang kan rata-rata kan saling sindir-sindirannya lewat status sama lagu tuh. Betul Pak? Iya. Ibu gedek sama lakinya dicanyiin, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Tuh, maafnya nyanyi begitu Pak. Masa sih aku diam saja, nyanyinya sambil ditompok lagi di muka suaminya. Bahaya Bu, hati-hati. Ibu nyanyi begitu, itu kan lagunya Iis Dahlia, Ranting yang Kering. Tadi balas sama bapaknya lagu secangkir kopi, bahaya. Itu ngerti itu. Dibalas sama suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Anak nongol dari jendela, lanjutin Pak. Hati. Salahkah aku, dosakah aku, bila diriku tak lagi setia. Siapa suruh lakinya dicanyiin lagu Ranting yang Kering, dibalas akhirnya sama suami, semua kulakukan untuk pelarian agar engkau sadar istri sialan. Nah, hati bahaya. Ibu marah sama laki, tahan emosinya. Begitupun kita seorang suami, ketika kita marah sama istri, marah sama anak-anak kita tahan emosi kita, insya Allah surga bagi kita, amin ya robbal. Maka yang terakhir, ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha. Yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas. Golongan orang yang ketiga yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mampu memberikan maaf kepada saudaranya yang lain ketika saudaranya berbuat salah. Ini yang sangat luar biasa, yang sangat beratnya. Makanya kalau kita mengambil contoh yang paling baik adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sosok yang istimewa. Sampai kita tahu perjalanan sirahnya beliau. Ya, Rasul itu manusia istimewa, tapi banyak juga yang nggak suka sama Rasul. Siapa yang nggak suka sama Rasul? Pertama, kafir Quraisy, ya Pak, betul apa betul? Kedua, orang yang kagak rela agama nenek moyangnya mulai pelan-pelan dihilangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya. Yang pertama, bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai Tuhan kita. Kita tahu tuh beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di kota Taif, wah habis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menghujat, betul apa betul? Ada yang ngata-ngatain, bahkan ada yang lemparin apa Pak? Kotoran. Makanya Rasul belum jalan aja Pak. Rasul belum jalan aja. Baru keluar rumah Pak, menuju masjid, ada yang ludahin. Itu hari pertama. Apa Rasul balas? Kagak. Hari kedua baru keluar rumah, diludahin lagi.
Hari ketiga baru keluar rumah diludahin lagi. Kalau model kita kira-kira apa? Baru keluar rumah diludahin, kira-kira kita ngapain itu? Minimal swallow beli mulu tiap hari, habis buat nyerampangin dia. Ternyata tiap hari digituin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari pas Rasul keluar dari rumahnya, tumben nih, lah Romana langganan gua kagak ada ini. Langganan ngapain? Langganan yang ngeludahin Rasul. Ternyata pas Rasul nanya sama sahabatnya, lah saya ngelongokin tentang langganan saya orang ada pisan ini, kemana ya? Ternyata ada sahabat Rasul yang ngeletuk, ya Rasul, lah itu dia yang tukang ngeludahin ente Rasul. Iya, tumben ini orang ada depan rumah kita. Ya Rasul, dia lagi sakit. Ngapa sakit? Lah tahu, begitu kata sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama memaafkan setiap perbuatan yang dilakukan, yang kedua menjenguk orang yang sering meludahinya, yaitu akhirnya Rasul memaafkan daripada kesalahan orang tersebut. Makanya kalau kita ngomongin Rasulullah, Rasul pemaaf. Ya Pak ya? Ya Pak? Makanya susah dah kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita menjadi golongan yang ketiga apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita mampu memaafkan setiap kesalahan orang lain. Kita malu sama Allah. Allah aja ketika kita berbuat salah, ya Pak ya, Allah aja ketika kita berbuat salah, lalu kita meminta maaf kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Masa iya kita manusia, tetangga kita punya salah, saudara kita punya salah, dia minta maaf dengan baik-baik, ilok kalau kata bahasa orang Betawi, kita orang maafin pisan, malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah tiga golongan orang-orang yang bakal dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini Allah makin cinta kepada kita, amin. Allah makin sayang sama kita, mudah-mudahan Allah makin ridho sama kita, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا وكرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, pulang dari sini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Kalau banyak lebihnya datangnya dari Allah, kalau banyak kurangnya datangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah silaman rohani dari guru kita. Mudah-mudahan menambah kasanah keilmuan kita, dan juga mudah-mudahan kita menjadi makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Oleh karena itu, sebelum kita tutup dengan doa yang akan disampaikan pula dengan Al-Ustaz Rizky Tamami, mohon kesediaannya Ustaz, sekalian doanya. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya panitia telah menyiapkan santapan jasmani, jadi bapak-bapak diharapkan untuk tidak langsung pulang, ya bisa untuk santapan jasmani terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran bapak sekalian. Mari sama-sama kita sebelum doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizky Tamami, kita tutup juga dengan tafarakul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kepada Ustaz Rizky Tamami, tafadhal maskura. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه والحمد لله رب العالمين قبول